Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nurul Rohmah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 1 Gebo Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Tiroloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Engarsa Sungtulodo mengajarkan kepada seorang pemimpin pembelajaran supaya mengambil keputusan yang bijak sebagai teladan bagi murid. Engmadyo Mangunkarso mengajarkan bahwa dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran hendaknya memberdayakan dan membangun karakter murid. Tutwuri Handayani mengingatkan bahwa dalam pengambilan keputusan, hendaknya seorang pemimpin pembelajaran dapat mendorong potensi yang dimiliki murid. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika didasari pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, yakni nilai-nilai kebajikan universal. Pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan dilema etika dianalisa berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal dengan mempertimbangkan 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan. Dengan keputusan yang tepat, akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika jika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar.
Rujukan moral jika kita dihadapkan pada pilihan yang satu benar dan lainnya salah. 4 paradigma dilema etika meliputi 1. Individu lawan kelompok, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. Pertama, berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan meliputi 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan kasus ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Keputusan. Dan yang terakhir, nomor 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal yang menurut saya di luar dugaan ketika kita dihadapkan pada kasus dilema etika, maka perlu untuk melakukan investigasi opsi trilema, yaitu untuk mencari solusi di luar dua pilihan yang ada agar muncul solusi kreatif yang dapat diterima semua pihak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, pernah. Saat itu saya memutuskan tanpa mempertimbangkan banyak hal. Yang menjadi pertimbangan saat itu hanya sebatas konsekuensi dari pengambilan keputusan yang saya buat. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa dalam menghadapi situasi dilema etika perlu mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari konsep pada modul 3.1 ini, memberikan dampak perubahan pada diri saya dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, saya melakukan pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan banyak hal. Namun, setelah mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul ini sangat penting untuk dipelajari baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, karena dengan mempelajari modul ini, saya mendapatkan bekal pengetahuan bagaimana melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan secara bertanggung jawab, serta berpihak pada murid sehingga mampu membuat keputusan yang bijaksana. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.